Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Sari dengan NIM 205231355. Saya dari jurusan Perbankan Syariah kelas 4I. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang akuntansi court. Definisi akuntansi court. Yang pertama, court adalah akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakati. Yang kedua, dalam Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia atau MUI nomor 59 tahun 2001, Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan dengan nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Selanjutnya ada syarat dan rukun qard. Yang pertama ada peminjam atau muqtarid, yaitu pihak peminjam harus seorang yang ahliya muamalah, yang berarti harus balik, berakal waras, dan tidak mahjur atau secara syariat tidak diperkenankan mengatur hartanya sendiri. Yang kedua ada pemberi pinjaman atau muqrid, yaitu pihak pemberi pinjaman haruslah seorang ahliyat at-tabaru atau layak bersosial, dengan arti mempunyai kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Seorang muqrid meminjamkan dananya sukarela tanpa paksaan dari pihak lain. Yang ketiga, ada dana atau barang yang dipinjamkan atau qard, yaitu barang atau dana yang dapat diukur, ditimbang, ditakar, serta barang itu bernilai harta dan boleh dimanfaatkan dalam Islam atau mal mutakawim. Yang keempat, ada ijab qabul atau sigat, yaitu ucapan dalam ijab qabul harus dilakukan dengan jelas dan dapat dipahami oleh kedua pihak, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman. Selanjutnya, landasan hukum qard. Pada surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah melipat gandakan kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melampangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan." Serta ayat 280 yang memiliki arti, "Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tenggang waktu sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan sebagian atau semua hutang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." Selanjutnya, macam-macam qard. Menurut Lembaga Keuangan Syariah, akad qard dibagi menjadi dua macam. Yang pertama ada akad qard yang berdiri sendiri dan hanya bermaksud sebagai tujuan sosial sesuai dengan apa yang tertera di Fatwa MUI DSN nomor 19 tahun 2001 yang menjelaskan bahwa Al-Qard ada bukan sebagai kelengkapan transaksi atau sarana untuk mencari keuntungan. Yang kedua, akad qard yang terjadi sebagai sarana untuk melengkapi transaksi lain yang bersifat komersial atau termasuk ke dalam akad-akad muawadah untuk mendapatkan keuntungan. Pihak ketiga hanya dalam menggunakan dana tersebut untuk tujuan komersial seperti pembiayaan pengurusan haji lembaga keuangan syariah, produk rahan emas, pengalihan utang, dan ajakan piutang. Selanjutnya, sumber dana qard. Berdasarkan fatwa MUI, pendanaan qard berasal dari: pertama, bagian modal lembaga keuangan syariah. Kedua, keuntungan lembaga keuangan syariah yang disisihkan. Yang ketiga, lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada lembaga keuangan syariah. Selanjutnya, ketentuan-ketentuan umum pada qard. Menurut Fatwa MUI DSN nomor 19 tahun 2001 tentang Al-Qard, pelaksanaan akad qard memiliki sejumlah ketentuan yang harus diperhatikan dan dipatuhi sebelumnya. Berikut diantaranya. Pertama, Al-Qard adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah atau muqtarid yang memerlukan. Yang kedua, nasabah Al-Qard wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, biaya administrasi dibebankan kepada nasabah. Yang keempat, LKS atau Lembaga Keuangan Syariah dapat meminta jaminan kepada nasabah bila mana dipandang perlu. Yang kelima, nasabah Al-Qard dapat memberikan tambahan atau sumbangan dengan sukarela kepada Lembaga Keuangan Syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Yang keenam,
Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat melakukan memperpanjangkan jangka waktu pengembalian atau menghapus write-off sebagian atau seluruh kewajibannya. Terakhir, penerapan KORT menurut PSAK nomor 59. Pembiayaan KORT menurut PSAK nomor 59 adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu. Dengan demikian, sebelum melakukan transaksi peminjaman antara penyedia dana dan peminjam harus terjadi kesepakatan yang jelas baik untuk jaminan yang diberikan dan jangka waktu peminjaman untuk melunasi pinjaman tersebut. Pelaporan akuntansi KORT disajikan sendiri dalam laporan sumber dan penggunaan dana KORT, karena dana tersebut bukan aset perusahaan. Oleh sebab itu, seluruhnya dicatat dengan akun dana kebajikan dan dibuat buku besar pembantu atas dana kebajikan berdasarkan jenis dana kebajikan yang diterima atau dikeluarkan. Terima kasih. Baiklah, hanya itu materi tentang akuntansi KORT yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan dan penulisan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.